Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan video esai tentang dampak penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur. Pendahuluan. Penggunaan media sosial di kalangan anak-anak di bawah umur semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan aksesibilitas perangkat digital. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook telah menjadi ruang di mana anak-anak dapat berinteraksi, berbagi, dan mengekspresikan diri. Menurut berbagai studi, anak-anak saat ini lebih awal terpapar internet dan media sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting mengenai dampak penggunaan media sosial pada perkembangan mereka. Banyak anak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan teman-teman, namun tanpa pengawasan yang tepat, resiko yang menyertainya juga meningkat. Oke, kita masuk ke pembahasan. Anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui berbagai bentuk konten, sehingga meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri mereka. Namun, jika penggunaan media sosial tidak dikelola dengan baik, hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan, risiko keamanan, dan tekanan sosial. Cyberbullying dan paparan konten yang tidak pantas juga merupakan masalah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak. Dampak positif, pembelajaran dan pengembangan diri. Akses informasi yang luas dan beragam dapat memperkaya pengetahuan anak. Platform online memungkinkan anak belajar berbagai keterampilan baru seperti coding, desain grafis, atau bahasa asing. Interaksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Konektivitas dan komunikasi memungkinkan anak tetap terhubung dengan keluarga dan teman yang jauh, memfasilitasi pembentukan komunitas dan kelompok minat, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan berkolaborasi. Dampak negatif, kecanduan dan waktu yang terbuang. Penggunaan berlebih dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar dan bersosialisasi secara langsung. Risiko kecanduan media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Cyberbullying, anak dapat menjadi korban perundungan online yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Paparan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. Dampak perilaku negatif, meniru perilaku negatif yang dilihat di media sosial, mengurangi kemampuan konsentrasi dan fokus, mengganggu pola tidur. Masalah privasi dan keamanan, risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemungkinan bertemu dengan predator online, potensi penyebaran informasi pribadi yang dapat merugikan. Faktor yang mempengaruhi dampak. Yang pertama, usia anak. Anak yang lebih muda cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif media sosial. Yang kedua, jenis media sosial. Setiap platform memiliki fitur dan konten yang berbeda sehingga dampaknya pun berbeda. Yang ketiga, waktu penggunaan. Durasi penggunaan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko dampak negatif. Yang keempat, pemantauan orang tua. Pengawasan orang tua yang baik dapat meminimalisir dampak negatif. Cara mengatasi dampak negatif. Yang pertama, komunikasi terbuka. Ajak anak berkomunikasi tentang penggunaan media sosial dan jelaskan potensi risiko. Yang kedua, batas waktu. Terapkan batasan waktu penggunaan media sosial yang jelas. Yang ketiga, kontrol orang tua. Gunakan fitur kontrol orang tua yang disediakan oleh platform media sosial. Yang keempat, pendidikan digital. Ajarkan anak keterampilan digital yang aman, menjaga privasi, dan mengenali konten yang tidak pantas. Dan yang kelima, aktivitas lain. Libatkan anak dalam aktivitas lain yang positif seperti olahraga, membaca, atau bermain. Kesimpulan,
Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur memiliki potensi positif dan negatif. Sebagai orang tua atau pendidik, kita perlu memahami dampaknya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.